Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Naomi Gloria Bandurea dengan NIM 163231023 dari kelas RKA 1 untuk mata kuliah Deep Learning. Pada hari ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Deep Learning untuk modifikasi kode. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang modifikasi kode. Yang pertama itu tentang modifikasi kode dengan judul Building a Handbag Shoes Classifier with Transfer Learning. Di mana pada kode ini kita akan membangun eh, classifier tas tangan dan sepatu menggunakan transfer learning. Langsung saja ke bagian kode yang saya ubah. Kode yang saya ubah itu ada pada kode 22, 33, dan 44. Di mana kita akan melihat pada kode 22 terlebih dahulu. Di mana di sini saya mengubah output layernya dari sigmoid menjadi softmax. Hal ini juga saya terapkan pada kode 33 dan 43. Sebagai berikut, perubahannya berada pada baris yang sama untuk setiap kode, di mana saya akan menyamakan terlebih dahulu baris kodenya terlebih dahulu. Di mana pada bagian kode 23 dan 22, 33, dan 43, saya mengubah fungsi output layernya dari fungsi aktivasi berupa fungsi sigmoid menjadi fungsi softmax. Seperti yang bisa diamati sebagai berikut. Perubahan ini saya lakukan karena dataset yang saya gunakan itu punya dua kelas, yaitu ada kelas handbags dan shoes, sehingga lebih tepat jika menggunakan dua neuron dengan softmax, karena pada fungsi aktivasi berupa sigmoid hanya menggunakan satu neuron saja. Dengan adanya perubahan ini, eh, probabilitas untuk masing-masing kelas itu meningkat sehingga self prediksi menjadi lebih akurat. Kemudian ada satu bagian lagi yang saya ubah yaitu pada kode 26, pada baris 26 sebagai berikut. Gimana sih pada bagian ini saya mengubah fungsi loss-nya itu dari binary cross entropy menjadi categorical cross entropy. Perubahan ini dilakukan karena fungsi output layernya tadi itu sudah diubah menjadi fungsi softmax yang memiliki dua neuron. Dan label yang digunakan itu berbentuk one hot encoding.
Sedangkan binary cross entropy itu hanya cocok untuk yang satu output seperti fungsi sigmoid tadi. Sedangkan categorical cross entropy itu bisa digunakan pada fungsi dengan klasifikasi lebih dari satu atau multi-class classification, termasuk dua kelas sendiri. Nah, dengan ini proses training bisa menjadi lebih sesuai dengan struktur model yang telah dibuat dan menghasilkan performa yang lebih baik. Dan tadi sebelum saya menjalankan ini semua, pada bagian kode ini saya error karena belum mengubah fungsi loss dan fungsi output tadi. Setelah diubah keduanya, baru seluruh program bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita akan mereview hasilnya, di mana pada bagian apabila dibandingkan setelah diubah, akurasinya itu jauh lebih membaik untuk model evaluate-nya. Dimana kita akan review dari awal dulu hasil model awal terlebih dahulu. Sebentar. Hmm. Mohon maaf, ternyata hasilnya sama. Karena tadi saya agak salah membandingkan hasil tes evaluasi. Hasilnya kurang lebih sama, tapi program ini berjalan setelah dimodif itu berjalan dengan lebih baik, lebih cepat juga, lebih efektif. Hasilnya itu pada model pertama, hasil evaluasi itu menunjukkan akurasi mencapai 100% dengan nilai loss yang sangat-sangat kecil. Sebagai berikut, bisa kita lihat sama ya hasilnya. Kemudian, kita akan membandingkan hasil dari CNN biasa. Di sini agak berbeda sedikit. Untuk yang bagian hasil CNN biasa itu memang jauh lebih baik kode yang telah dimodifikasi, di mana akurasinya di sini meningkat 0,9, ada sekitar 92% dengan loss yang beda tipis dengan kode sebelum dimodifikasi, tetapi dengan akurasi yang lebih besar. Di mana dibanding model pertama, pada model CNN biasa ini akurasinya itu jauh agak lebih rendah dibanding model yang pertama. Kemudian kita akan beralih pada hasil model berbasis transfer learning, di mana setelah tadi sempat turun, eh, akurasinya kembali meningkat ke 100% dengan nilai loss yang sangat kecil. Dari hasil tersebut bisa kita lihat eh, apabila dibandingkan model CNN dan transfer learning, performa transfer learning itu jauh lebih baik dibanding dengan CNN. Hal ini terjadi disebabkan karena model transfer learning itu
telah dilatih sebelumnya dengan dataset yang lebih besar seperti ImageNet, sehingga sudah memiliki kemampuan dalam mengekstraksi fitur gambar dengan jauh lebih baik. Kemudian, kita akan lanjut ke soal nomor 2, homework. Sebentar, oke. Pada bagian ini sebenarnya kodenya itu eh, kita diarahkan untuk mengisi sendiri tugas latihan homework ini untuk tiap model, bagaimana kodenya. Jadi tidak ada hasil yang pasti pada model sebelumnya. Oke, kita akan langsung beralih ke yang model modifikasi yang sudah saya isi dengan kode saya. Di mana pertama-tama saya mengisi baris baris sel 12 sebagai berikut dengan kode sebagai berikut dan baris 13. Di mana ini merupakan base model CNN biasa. Pada kode sel 12 dan 13 ini saya membangun model CNN untuk klasifikasi homework-nya yang berupa untuk mendeteksi emosi dari gambar ekspresi wajah. Dan saya juga isi untuk wider model. Yang diisi itu kurang lebih sama. Yang diisi itu bagian, untuk setiap model tuh bagian modelnya sendiri dari input, output, parameter, dan eh, untuk mengcompile model serta evaluasi model. Pada bagian kode nomor 16 dan 17 ini, eh, sesuai dengan namanya, wider model, saya membuat model dengan kode untuk model yang lebih besar dengan menambahkan jumlah filter pada layer convolution. Tujuannya agar model dapat menangkap lebih banyak fitur dari gambar itu sendiri. Kemudian saya juga melakukan yang sama. Ini sih sama untuk deeper model yang jauh lebih dalam lagi daripada wider model tadi. Dan data augmentation model, di mana pada bagian ini yang diisi juga sama, tapi pada bagian ini saya menambahkan kode untuk eh, menambah untuk data augmentation seperti flip dan zoom terlebih dahulu. Seperti ini, flip, scaling, zoom, seperti itu. Kemudian masuk ke model transfer learning. Di mana transfer learning sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada no fine tuning, di mana yang diisi di sini tuh kurang lebih sama. Pada
model transfer learning ini, saya menggunakan model VGG 19 yang telah dilatih pada ImageNet. Model ini digunakan sebagai feature extractor untuk mengambil fitur penting dari gambar wajah, dan dengan menggunakan transfer learning itu sendiri, performa model meningkat secara signifikan dibanding model-model sebelumnya atau model CNN biasa. Hal ini bisa kita amati dari perbandingan hasil dari awal hingga akhir. Yang pertama, kita beralih kembali ke awal ke hasil dari CNN biasa, di mana di sini akurasinya sekitar 49,35%, dengan loss sebesar 3,96%. Hal ini menunjukkan bahwa model itu belum terlalu bisa menangkap fitur dengan baik, sehingga performanya itu cukup rendah dari model-model lainnya. Kemudian, kita masuk ke hasil dari wider model, di mana akurasinya meningkat menjadi 52,93% dengan loss 1,37%. Ini menunjukkan bahwa wider model, model yang jauh lebih lebar, dengan layer yang lebih banyak, filter yang lebih banyak, membantu model itu dalam menangkap lebih banyak fitur, sehingga akurasinya meningkat dan lossnya menurun. Begitu pula pada bagian dari deeper model, kita berekspektasi nilai akurasinya akan meningkat. Namun pada bagian deeper model, akurasinya justru menurun menjadi 48,59% dengan nilai loss yang meningkat daripada wider model sebesar 22,18%. Hal ini mungkin disebabkan karena model itu terlalu dalam atau terlalu kompleks sehingga model mengalami overfitting. Makanya akurasinya itu menurun dan loss-nya meningkat. Kemudian kita beralih ke data augmentasi. Berikut hasilnya, di mana di sini nilai akurasinya kembali meningkat menjadi 52,49% dengan loss yang kembali menurun sebesar 1,23%. Di mana di sini kita dapat melihat bahwa variasi gambar seperti gambarnya yang di flip, di zoom pada data augmentasi itu juga membantu model dalam melakukan generalisasi dan ekstraksi fitur dengan jauh lebih baik. Kemudian kita beralih ke transfer learning. Pertama, hasil dari tidak adanya fine tuning atau no fine tuning, di mana hasilnya adalah sebagai berikut. Di mana tes akurasinya cuma 0,37,25% saja. Di mana di sini akurasinya itu cukup rendah. Hal ini terjadi karena model sebelum di training itu belum disesuaikan dengan dataset itu sendiri. Dan tidak ada tuning tambahan. Kemudian, dengan ada beberapa tuning tambahan, akurasinya meningkat lumayan jauh. Bisa kita lihat hasilnya sebagai berikut, di mana tes akurasinya itu menjadi 58,01%. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian sebagian layer itu membantu model itu beradaptasi dengan data yang baru. Kemudian, dengan fine tuning,
seluruhnya. Akurasi dapat kita lihat sebagai berikut, meningkat sedikit dari sum fine tuning yang tadi menjadi 58,94%. Di mana ini adalah hasil tes yang paling tinggi dari semua model yang menunjukkan bahwa inilah hasil optimal dari seluruh model yang hasil optimal model dalam melakukan klasifikasi. Paling tinggi itu akurasinya di 58,94%, di mana model sudah lebih optimal dalam mengenali pola pada dataset. Namun, tetap dari semua hal ini itu akurasi itu memang jelek ya, belum mencapai angka 80% ataupun em, bahkan 80 bahkan 90%, jangan kan 90%, 80% aja nggak nyampe. Ini di mendekati 60%. Hal ini disebabkan karena mungkin dataset itu terdiri atas banyak sekali image yang dimana klasifikasi ekspresi wajah itu cukup sulit karena mirip, dan perbedaan sedikit saja itu menyebabkan model itu kesulitan untuk mengklasifikasikan data facial itu sendiri. Dari seluruh percobaan ini dapat disimpulkan bahwa model transfer learning itu memberikan performa yang jauh lebih baik dibandingkan CNN biasa. Namun, pada tugas kedua ini, peningkatannya tidak terlalu tinggi karena perbedaan karakteristik dataset VER 2013 dengan ImageNet, serta resolusi gambar yang dapat kita amati sendiri itu jauh lebih kecil. Sekian hasil presentasi tugas modifikasi kode deep learning dari saya. Jika ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.